Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman di para Quantum Geeks ya atau Geekers. Malam ini saya akan bahas tentang beberapa lingkup kerja daripada geospasial atau menggunakan tools Quantum Geeks. Nah, untuk Quantum Geeks tersebut merupakan juga sama dengan open source ya, atau freeware yang digunakan oleh para pembuat peta-peta digital. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas beberapa hal ya. Untuk dasar, yaitu pertama apa itu GIS, kemudian tipe data yang dipakai dalam GIS itu seperti apa, dan sistem referensi geospasial atau SRG pada quantum GIS seperti apa dan bagaimana menggunakan seperti itu. Kemudian pengaturan lembar kerja, tools dasar QGIS, dan melakukan impor atau ekspor data spasial. Nah, untuk menyimpan project pada GIS sampai beberapa hal, termasuk dengan plugin yang dipakai di Quantum GIS dan beberapa base map yang nanti kita akan praktekkan juga ya. Sebelumnya sudah kita lakukan di kelas lain dan malam ini saya akan coba review. Baik, kita ke apa itu GIS dulu ya teman-teman semua. Quantum GIS itu adalah singkatan dari salah satu perangkat lunak, yaitu Sistem Informasi Geografis, yaitu SIG, yang basisnya adalah open source ya, open source dengan lisensi di bawah GNU atau General Public Lisensi. Jadi siapapun bisa menggunakan, siapapun bisa mendownload ya secara bebas, yang dapat dijalankan di berbagai macam sistem operasi ya, Mac, Windows ataupun Linux. Sampai saat ini Quantum GIS juga masih terus digunakan dan terus berkembang dengan versi-versi terbarunya teman-teman semua ya. Dan yang paling populer di samping RC-GIS, bedanya dengan Quantum GIS, dapat kita gunakan secara gratis ya teman-teman para geekers. Dan karena software open ini adalah open source dan merupakan software gratis, maka dapat digunakan untuk pengolahan data spasial baik vektor maupun raster pada proses analis maupun pembuatan peta informatif. Langsung aja ke site, yaitu qgis.org. Oke. Untuk Quantum GIS tersebut atau software tersebut ya, secara basic kita harus tahu dulu konsepnya. Bagaimana kita menggunakan Quantum GIS tersebut ya, dan memahami fungsi-fungsi dasar daripada tools tersebut, dan bisa mengerti manajemen data spasial ya. Kemudian mampu melakukan simbologi dan visualisasi peta pada Quantum GIS sampai loading. Nah, teman-teman semua, untuk hal ini kita akan bahas satu-satu secara tuntas, detail, dan singkat. Nah, apa itu GIS? Yaitu sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan atau menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, sampai analis ya teman-teman. Nah, untuk suatu komponen tersebut dengan integrasi tersebut itu sejak tahun 1990 pertama kali Esri ya digunakan sebagai komponen utama daripada geospasial ini. Dan mengapa GIS atau SIG ya, ada beberapa alasan ya yang mendasar, yaitu menurut Anom ya, SIG merupakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi. SIG dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. SIG memiliki kemampuan mengurai unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ya, atau di atas permukaan bumi berupa layar ataupun coverage data spasial. Untuk SIG memiliki kemampuan yang baik dalam memvisualisasikan data spasial sebagai berikut ya, atau atribut-atributnya yang sudah difasilitasi dengan versi terbaru saat ini. Dan semua operasi SIG dilakukan secara interaktif ya, teman-teman harus membuka aplikasi, kemudian bisa dilakukan dengan metode pendekatan survei ataupun metode pendekatan data spasial baku ataupun yang sudah masih mentah sekalipun juga bisa, seperti berupa data-data hasil survei. Dan pada pertemuan malam ini saya akan bahas dulu konsep daripada geospasial, yaitu memiliki konsep, ada people, kemudian ada metode yang digunakan ya,
kemudian entah itu survei ataupun metode pembuatan line string, pointing ataupun polygon ya. Kemudian ada hardware yang memadai yang bisa mendukung perangkat daripada pengolahan data spasial tersebut bisa lebih mudah. Kemudian software ya, Quantum GIS atau ArcGIS dan data. Nah, komponen GIS inilah yang akan bekerja dalam teknologi informasi geospasial tersebut. Nah, tipe data yang ada di dalam GIS yang perlu kita bahas yaitu yang paling penting adalah jenis data ya teman-teman. Jadi jenis data itu ada data vektor, ada data raster ya. Data vektor itu berupa point, line, dan polygon yang kita temui di dalam ArcGIS ataupun software-software Quantum GIS. Nah, data-data vektor itu seperti apa? Yaitu menyimpan informasi seperti rangkaian titik-titik koordinat, data raster seperti pixel dan bentuk grid seperti ini terlihat di gambar. Kemudian data vektor itu dihubungkan dengan data tabular atau pixel ya, membuat atribut data raster biasanya lebih menyimpan pada nilai dalam satuan pixel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbandingannya untuk data vektor untuk point yang raster ya. Ini kita bisa lihat di sini raster dan vektor. Ini berupa pixel sebelah kanan untuk point, sementara pada vektor ya itu poinnya berupa koordinat, kemudian ada line string dan ada polygon. Sementara pada data raster itu berupa pixel daripada point, pixel daripada line string, dan pixel daripada fitur polygon. Nah, ini sudah terlihat jelas ya. Contohnya juga berupa gambar, dem, image, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa detailnya lagi? Kita akan mempelajari juga selain tipe data yang ini harus kita wajib tahu ya. Point berupa titik koordinat, line berupa garis, kemudian polygon berupa garis batas atau batas wilayah atau polygon ya suatu wilayah. Nah, itu ada juga namanya sistem referensi geospasial atau SRG. Nah, sebelum kita belajar tentang Quantum GIS, kita harus tahu dulu datum geodesi ya. Jadi menurut sumber dari Hasanuddin Z Abidin tahun 2014 bahwa referensi ellipse point ya yang kita bisa lihat merupakan representasi permukaan bumi ya dalam bidang datar. Jadi kita bisa melihat dalam geometris ya yang bentuk datar yang kita bisa ambil dari bentuk batas referensi seperti ini. Ini kemarin sempat saya bahas juga ya tentang pembagian zona ya. Kita bisa lihat ya antara Universal Transverse Mercator atau UTM ya. Kalau kita bahas di sini sistem referensi koordinat termasuk adalah konsep deskripsi fisis dan geometris atau standar dari parameter layer yang akan kita gunakan. Nah, yang disebut sebagai bentuk geometris tersebut dinamakan sebagai ellipsoid ya, bentuk bumi sesungguhnya sangat tidak teratur pada dasarnya. Dan dengan adanya referensi ini atau SRG ini kita bisa membuat konsep deskripsi fisis sehingga geometris pada bentuk standar parameter itu bisa didefinisikan dengan nilai-nilai tertentu pada bentuk data tipe yang akan kita gunakan. Yang digunakan dalam pendefinisian koordinat bisa kita lihat dalam titik dan ruang. Ini menurut Abidin tahun 2001. Kemudian ada sistem proyeksi. Sistem proyeksi pada peta merupakan model matematik ya. Sebenarnya seperti posisi 3 dimensi, posisi yang bisa kita lihat di Google Earth. Kalau kita tarik dari Google itu langsung muncul visual 3 dimensinya bentuk berupa gambar 360 ya, seperti itu. Nah, suatu titik permukaan bumi ke representasi posisi 2 dimensi di bidang peta, misal bidang datar. Ini menurut Kosesi juga diperkuat ya pada tahun 2005. Jadi kesimpulannya dalam penggunaan software GIS ketiga referensi tersebut ya dari ABC ya, pertama datum geodesi seperti ini, kemudian SRK ya sistem referensi koordinat, dan sistem proyeksi itu merupakan definisi kedalaman koordinat atau CRS ya. Nanti kita akan bahas CRS ketika kita mulai menyimpan data dengan format S3 atau subfile atau yang lainnya, vektor atau raster. Nah, setiap daerah memiliki CRS. Nanti CRS ada batas-batas wilayah.
yang bisa kita lihat di EPSG ya, atau